Halo warga, piye kabare? Ayo, utangnya dibayar? Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Handayanis, ulas balik Gunung Kidulan. Bicara tentang Gunung Kidul, warga Gunung Kidul nggak pernah habis dengan gebrakan yang di luar nurul. Karena sekarang di sana lagi viral yang namanya makan ular jati. Pokoknya hati-hati ya kalau sama orang Gunung Kidul. Mereka itu pemakan segalanya. Pitik kolu, tempe yo kolu, bayam kolu, walang kolu, uler dipangan. Intine jangan berani-berani buat masalah sama orang Gunung Kidul. Aku wedi ndak kowe melu kepangan. Asik. Tapi percaya atau tidak, kuliner serangga ini bukan hanya enak, tapi juga punya nilai sejarah, budaya, bahkan gizi yang tinggi. Jadi, mari kita duduk santai sejenak dan kita telusuri lebih dalam. Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan keindahan alamnya seperti pantai, gua-gua alami, hingga kawasan kars yang sangat luas. Tapi di balik itu semua ada satu hal yang mungkin belum banyak orang tahu nih, yaitu kebiasaan masyarakat Gunung Kidul yang suka mangani serangga, khususnya ular jati. Tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Jika kita kembali ke masa lalu, kondisi alam Gunung Kidul itu tandus dan kering, sehingga membuat sumber pangan tidak melimpah di berbagai tempat. Alhasil, warga pun harus kreatif memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, termasuk serangga. Ya, salah satunya ya ular jati ini, yang banyak ditemukan di wilayah-wilayah yang banyak pepohonan jatinya. Ular jati ini menjadi alternatif sumber protein yang praktis, murah, dan mudah didapatkan oleh masyarakat Gunung Kidul. Sampai sekarang ular jati masih menjadi makanan yang laris di kalangan masyarakat. Kalau udah waktunya musim jati, pokoknya siap-siap aja lihat orang-orang pada jongkok neng alas buat nyari ular jati. Pokoknya unik, pakai ujung jari terus utik nih. Karena memang segayang kuwi dadi masyarakat Gunung Kidul. Salah satunya mangani ular jati kuwi mau. Iku menjadi salah satu ciri khas kebanggaan masyarakat Gunung Kidul, yaitu iso mangan ular jati. Anjay. Cara masaknya pun gak ribet dan terjamin tak jamin rasanya jos. Ular jati biasanya dicuci terlebih dahulu, lalu dikukus pakai garam aja, udah cukup biar rasanya agak gurih. Nanti setelah setengah mateng bisa dilanjut dengan digoreng atau dijadiin olahan lain seperti peyek atau dikasih bumbu balado. Tapi jujur ya, cukup ular jati goreng ditambah sambal bawang dan nasi putih anget, rasanya sudah luar biasa. Tak jamin surga dunia pindah ning Gunung Kidul. Tuhan menciptakan ular jati ning Gunung Kidul saat tersenyum. Rasanya cenderung gurih dan kalau digoreng sampai garing, teksturnya menjadi kres. Jos luar biasa. Selebihnya, teman-teman atau para warga bisa padukan dengan berbagai bumbu sesuai dengan selera masing-masing. Nah, sekarang kita bahas dari sisi ilmiah. Kenapa ular jati ini dianggap sebagai makanan yang bernilai tinggi? Bukan hanya Gunung Kidulnya saja yang berada di tempat yang tinggi, tapi ular jati sebagai makanan aneh di Gunung Kidul juga bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Anjay. Ternyata serangga seperti ular jati kaya akan protein dan rendah lemak. Ini menjadikannya sumber protein alternatif yang sangat baik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan sumber daya pangan. Selain protein, ular jati juga mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, serta lemak sehat yang baik untuk energi. Tapi hati-hati ya buat para warga sekalian. Gak semua orang cocok dengan makanan yang berprotein tinggi. Awas wae, engko awakmu iso biduren, dadi gendut, dadi lemu, gatelan sawak, ngasih kaya bakpao. Melihat tren global, makanan berbahan serangga mulai dilirik sebagai solusi untuk kebutuhan pangan masa depan. Jadi, apa yang sudah dilakukan warga Gunung Kidul ini sebenarnya sudah sangat visioner.
Meskipun awalnya hanya didasari kebutuhan tradisional, tapi tidak disangka-sangka ini menjadi sebuah gebrakan branding Gunung Kidul menjadi tempat yang lebih berbudaya di masa yang akan datang, yaitu dengan ciri khas warganya yang suka makan ular jati. Pertanyaannya, emang warga Arab Saudi mau makan ular jati? Tentu saja, meskipun punya banyak manfaat, kuliner serangga masih menghadapi tantangan. Salah satu yang paling besar adalah stigma dan persepsi masyarakat. Banyak orang yang baru mendengar ular jati aja udah merasa jijik, apalagi mau memakannya. Gak mungkin, mesti wis kerokan sih. Namun, di sisi lain ada potensi besar untuk mempromosikan kuliner ini sebagai bagian dari wisata budaya dan kuliner Gunung Kidul. Apalagi, akhir-akhir ini ular jati lagi viral di media sosial. Hal ini bisa membuka pasar baru lewat media sosial agar ular jati bisa sampai ke negara Arab Saudi. Terbayang bagaimana Raja Salman makan ular jati. Gurih. Jadi, gimana warga? Tertarik buat mencoba ular jati? Dari obrolan singkat ini dapat dirangkum, pertama, ini adalah contoh nyata bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika sumber daya terbatas, mereka menemukan solusi cerdas yang ternyata punya manfaat jangka panjang. Kedua, tradisi ini mengingatkan kita bahwa makanan bukan hanya soal rasa saja, tapi bisa juga dengan ceritanya, budaya, bahkan sejarahnya. Untuk kalian yang belum pernah mencoba, mungkin ini saat yang tepat buat membuka pikiran kalian dan memberikan kesempatan khusus pada ular jati. Siapa tahu ini adalah cara Tuhan mempertemukanmu dengan ular jati sebagai cinta sejati. Asik. Oke warga, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas gebrakan menarik lainnya dari warga Gunung Kidul di dunia kuliner. Terima kasih untuk hari ini, dan sampai jumpa. Salam Handayani.